Ketika pada suatu pagi terbangun dari mimpi buruk, Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikan di ranjangnya. Saya terus terang kalau baca kayak karya sastra, terutama yang Kafka ini, masih zero lah, masih minus malah, jujur aja. Nggak apa-apa. Kafka pernah bilang kerja yang ideal itu sampai jam 2 sore. Sehingga selisihnya setelah itu bisa untuk membaca karya sastra gitu. Aku tanya si gurunya itu, Fritzen namanya, orang Swiss, dia bilang, Sigit, translator is the best reader. Waduh, kaget aku. Jawabnya istri saya mesti gini, udah tahu sulit kamu terjemahkan gitu. Oke, kawan-kawan, kita ketemu lagi di Kepo Buku bareng gua Rane Hafid. Kemudian di Ambon ada Her Toto Eko. Toto pindah ke Ambon. Balik. Ya, kali-kali lu mau ke Ambon. Ada Steven di Ambon. Fen, apa kabar, Fen? Sehat. Senang kembali ke podcast nih. Oke. Kemudian ada Toto di Singapura yang masih terjebak di dalam rumah, toh? Alhamdulillah, saya sedang minum kopi. Asik. Dan ini adalah episode spesial buat kita karena sempat ngasih PR loh. Ada PR untuk persiapan menjelang ngobrol dengan tamu kita kali ini. Dari hari Minggu tuh udah langsung ada PR nih. Harus dibaca. Biar nggak bego-bego amat ya, kata Bang Ran. Kenapa begitu? Karena tamu kita adalah salah seorang penerjemah karya-karya Franz Kafka dalam bahasa Indonesia. Ya jelas lah kita harus baca. Tapi gue kalau misalnya kayak kuliah gitu kan, ini ada PR gitu-gitu. Gue udah bilang, Bu dosen, Pak dosen, saya ngulang aja semester depan. Bingung gini, apa gak ngerti gitu kan. Dan justru karena itu, jadi Toto itu dan kebanyakan dari kita juga mewakili orang-orang yang gak pernah bisa paham karya-karyanya Kafka. Karena kadang-kadang absurd, kadang-kadang apa sih? Surrealis. Selamat malam Hera yang suka menyebut kita surrealis. Gitu. Nah, kita jadi penasaran nih, makanya kita undang Mas Sigit untuk cerita tentang Kafka lebih lanjut dan juga tentang penerjemahannya. Ini Steven, lu yang pertama kali kenal kan, Fen? Cerita dong, Fen. Ini pertama kali kenal tuh buku-buku beliau ya sebenarnya. Buku-buku beliau yang aku baca tuh kisah pernikahan beliau dengan Ibu Claudia. Jadi kisah-kisah jenaka pernikahan mereka tuh dituang dalam sebuah buku, dan ada buku lainnya ternyata, yaitu trilogi Menyusuri Lorong-Lorong Dunia, kumpulan catatan perjalanan. Nah, bisa dianggap sebagai maestro penulis catatan perjalanan memang beliau. Dan kemarin ketika bukunya aku baca di tahun ini dan kita naikin di podcast, ada seorang pendengar kami yang bernama Mas Gusti. Mas Gusti ini bilang kalau dia menyampaikan kalau podcast Kepo Buku ini lagi siaran buku beliau gitu. Nah, di WA ke Mas Sigit langsung, dan ternyata Mas Sigit itu dibilang sama istrinya, kenapa enggak kamu kan masih punya edisi jilid kedua tuh dari triloginya saat ini sebagai catatan hanya tersedia di penerbit jilid 1 sama jilid 3. Nah, jilid keduanya ini udah langka, udah nggak ada. Nah, kebetulan Mas Sigitnya dengar dan diusulkan oleh istrinya, kenapa enggak kamu kirim ke Ambon gitu. Asik. Dan oleh Tuan Mas Gusti, aku diminta nomor kontaknya dan akhirnya dihubungi langsung oleh Mas Sigit Susanto gitu. Wow. Dan dari situ ketahuan kalau Mas Sigit itu juga adalah penerjemah karya Kafka. Iya. Ya udah, langsung hajar. Langsung diajak ke sini. Jadi obrolan kita dengan Mas Sigit kali ini dan juga minggu depan kita pecah menjadi 2 bagian.
itu adalah seputar karya-karya Franz Kafka, bagaimana mengapresiasinya, serta cerita-cerita di balik upaya Mas Sigit untuk melakukan penerjemahan langsung dari bahasa Jerman, cuy. Wih, gila. Bang Rani, Mas Toto, satu hal yang mungkin aku garis bawahi di pembukaan kita di kali ini ya, karena ketika pada di rumah aja, pada mungkin lebih banyak waktu luang atau mungkin bagi sebagian orang lebih banyak bekerja saat ini, kita kan butuh yang namanya sebuah pelarian ya, Bang Rane. Toto ya. Nah, pelarian yang paling mudah aku rasa saat ini kan eskapisme membaca ya, dan yang seperti nanti kita akan dengerin tuh ada yang istilahnya tadi apa ya, Bang Rane, Kafkaes. Ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan kenapa Kafkaes ini bersinonim dengan sebuah suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan, dan aku rasa bisa menjadi sebuah alternatif bacaan yang nggak ada salahnya untuk dicoba gitu. Betul. Untuk masuk di dalamnya gitu. Betul. Oke. Sebelum kita bertemu dengan Mas Sigit, perlu kita sampaikan juga bahwa episode kali ini juga didukung oleh Rasasin, toko online berbagai macam jenis ikan asin. Terus ada Notix Apparel, sedia kaos polos dan printing. Craving for, sedia beragam dessert box. Jasa fotografi olahraga 50 Go 8. Dan ada satu orang teman juga yang mau menawarkan jasa voice over-nya. Dan sekarang kita langsung ketemu dengan Mas Sigit Susanto yang sudah berapa tadi? 25 tahun tinggal di Swiss ya? 25-26 tahun gitu. 24-25 tahun ya. Lama bener ya. Mas Sigit, apa kabar? Baik-baik. Salam untuk Mas Rane di Thailand ya. Mas Toto di Singapura dan Steve di Ambon ya. Ini kita berempat. Iya. Tapi sebelum Mas Sigit, Steven dulu deh. Apa yang lo tahu dari Kafka, Steven? Yang saya tahu dari Kafka sendiri adalah karya monumentalnya yang sering diacung sama Eka Kurniawan. Dan Eka Kurniawan sendiri bilang kalau idolanya penulis itu Garcia Marquez. Dia bilang kalau dia tuh hafal kalimat pertama Metamorphosis dari Franz Kafka itu luar kepala. Begitu. Jadi betul-betul sebuah kalimat pembuka karya sastra yang bisa dibilang ya monumental ya. Boleh aku bacain ya? Boleh banget. Iya. Metamorfosa Samsa yang diterjemahkan oleh Sigit Susanto, penerbit Baca, berbunyi seperti ini. Ketika pada suatu pagi terbangun dari mimpi buruk, Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikan di ranjangnya. Nah, ini satu alinea pembuka sebuah karya yang mendunia ya, Bang Rane, Mas Toto, dan benar-benar diakui sebagai satu opening line yang sedemikian masyurnya karya ini jadi sebuah line yang selalu menjadi top of mind ketika ditanya opening line karya sastra yang memukau tuh yang seperti apa begitu. Mungkin nanti bisa Mas Sigit menerangkannya kepada kita lebih lanjut. Nah, yang saya ketahui juga dari Franz Kafka adalah karyanya tuh yang cukup populer tuh selain The Metamorphosis ini adalah novel yang berjudul Proses. Demikian juga sudah diterjemahkan oleh Mas Sigit, diterbitkan di bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia Pustaka. Berarti Steven sudah menjalankan PR-nya. Karena Mas Sigit di antara kami bertiga ini yang sedang kita berusaha untuk dorong-dorong baca sastra itu Mas Toto, Mas. Kenapa Mas Toto? Nah, lo ditanya tuh. Saya terus terang kalau baca karya sastra terutama yang Kafka ini masih zero lah, masih Sigit. Minus malah, jujur aja. Nggak apa-apa. Tapi paling nggak udah pernah denger Kafka nggak, Tok? Gue taunya baru kali ini. Pas Steven bilang Mas Sigit itu penerjemah Kafka. Oke.
sesuatu yang terbersit di gua yang mau gua tanyain nanti adalah ini menerjemahkan dalam bahasa Jerman, dan bahasa Jerman itu terkenal beda banget gitu. Kita biasanya mungkin mengenal dengan bahasa Inggris gitu ya. Terus bahasa Jerman itu ada gender gitu kan. Terus kata-katanya tuh biasanya panjang-panjang tuh Jerman. Nah, nanti mungkin Mas Sigit bisa jelasin nih. Iya. Ada sesuatu yang unik nggak ketika menerjemahkan langsung dari bahasa Jermannya gitu, kesulitannya apa gitu. Tapi mungkin nanti mungkin kita ini. Tapi yang terbersit terus terang pertama kali itu gitu, bukan Kafkanya gitu. Tapi gila ya nerjemahin dalam bahasa Jerman gimana caranya gitu. Gitu sih. Oke. Kita kenalan sedikit dengan Mas Sigit. Mas, udah lama di Swiss, Mas? Saya di Swiss mulai April 1996, 24 tahun yang lalu. Wow. Ya. Terus kesibukan sehari-hari apa? Apa memang menulis saja atau? Enggak. Jadi ya awalnya saya sebagai guide bahasa Jerman di Bali ya. Jadi saya di sana sudah ngomong bahasa Jerman dengan turis-turis Jerman, turis-turis Swiss, kemudian kecantol orang Swiss, dan saya tinggal di sini. Saya kerja serabutan, kadang pernah di pabrik, sekarang akhirnya di restoran gitu ya. Tapi aku ingin kerja 50% supaya sisanya itu bisa untuk membaca dan menulis ya. Karena Kafka pernah bilang kerja yang ideal itu sampai jam 2 sore. Sehingga selisihnya setelah itu bisa untuk membaca karya sastra gitu. Ini nanti rekaman Mas Sigit yang ini mau saya kirim ke bos saya. Karena Kafka ini ironis gitu. Kalau saya baca sekilas ceritanya tuh ironis banget gitu loh hidupnya itu, bahwa dia kemudian seorang penulis yang sekarang jadi terkenal, banyak jadi acuan, tapi dia tuh menghabiskan waktu itu bekerja di perusahaan asuransi kalau nggak salah ya Mas Sigit ya. Betul ya. Jadi asuransinya sekarang masih ada itu, namanya Generali. Generali itu tempat kerjanya Kafka dulu. Yang asuransi Generali, pusatnya di Itali. Oh wow. Dan Mas Sigit ini pernah ziarah ke kampungnya Kafka. Cerita dong Mas. Iya, jadi gini, awal mula saya mengenal sastra itu pada tahun 2000-an ya. Ada mailing list Bumi Manusia yang dirikan Linda Kristanti, Nuruddin Sadi, dan Eka Kurniawan. Dan aku magang di sana sebagai member gitu. Dan di sana aku udah membaca karyanya Kafka dari Eka Kurniawan, judulnya Metamorphosis. Itu dipasang di websitenya. Saya membaca itu saya masih bingung. Kemudian saya mencari bahasa Inggrisnya lebih bingung lagi. Akhirnya saya ditanya istri, mau kemana liburan? Aku ingin ke Praha 4 hari. Oke, jadi 4 hari itu khusus mencari bekas tempat lahirnya Kafka, tempat tinggalnya, keluarganya, sampai makamnya gitu. Nah, di makam itu saya kaget juga karena di nisan itu di depan itu banyak kertas kecil-kecil di dinding kerikil gitu. Dan itu dari para pengunjungnya. Kemudian salah satu kena angin, terbuka, tak baca I haven't visited you gitu. Peziarahnya itu. Terus istri saya bilang, Git, kamu mau nulis nggak? Terus ini tak kasih kertas. Wah, aku nggak punya pikiran nulis itu. Tak tulis bahasa Indonesia. Terus tak tindih kerikil, tak taruh di situ. Terus aku mau pulang, penjaganya bilang, oh ini saya tuh sering dapat kartu pos dari penggemar Kafka seluruh dunia. Alamatnya ke makamnya Kafka itu. Gitu. Dari situ saya mulai mengumpulkan karya-karya Kafka. Tapi tadi kan Mas Sigit bilang ya kalau dulu pernah di Bali ya, jadi guide berbahasa Jerman. Tapi ketertarikan Mas Sigit sendiri, keterlibatan Mas Sigit sendiri dalam bidang sastra ini gimana sih awalnya gitu? Jadi gini, waktu di Bali itu sebagai guide saya kan monoton ya, nggak ada kreativitas. Jadi kalau ada waktu luang saya ke toko buku. Saya tidak tahu kalau karangan siapa, pokoknya saya nyari aja, saya ambil. Tahu-tahu Iwan Simatupang, tahu-tahu Romo Mangun, kemudian Selit Sang Kiai dan sebagainya. Kemudian setelah lama-lama tapi ini kok buku sastra semua ini. Aku baru sadar. Terus di sana ada majalah, aku nulis di kolom-kolom itu. Dari situ, jadi aku udah membaca beberapa buku sastra di Indonesia. Kemudian di Swiss ini makin terpencil, makin tidak ada komunikasi dengan orang Indonesia.
Nah, waktu itu sudah ada internet lah. Saya komunikasi dengan orang Indonesia itu di mailing list itu miliknya Eka itu Bumi Manusia itu. Okay. Dan setelah satu tahun berdiri, mailing list Bumi Manusia itu menerbitkan buku antologi judulnya itu Sirkus Senyum dan kumpulan puisi, cerpen, esai dan salah satunya adalah tulisan saya itu berziarah ke makam Kafka dimuat di buku itu. Masih ada nggak Mas tulisannya Mas? Aku masih punya satu, tapi sekarang nggak terbit saya kira itu. Coba itu di Gusti suruh tanya si Eka ya. Seperti yang saya baca di internet tadi itu, di rumahnya Mas Sigit yang di Semarang itu juga di belakangnya tuh ada taman Franz Kafka gitu ya. Mas Sigit bisa cerita nggak kenapa membentuk taman Franz Kafka, dan Mas Sigit ini juga menjadi seorang agen sastra karena beliau mendirikan kelompok-kelompok baca sastra begitu. Oke. Literatur, karya-karya literatur dunia yang mungkin sebagian kita anggap ini bacanya orang besar aja gitu, orang dewasa dan cenderung elitis gitu ya. Tapi lewat pembacaan yang lambat, yang saya tahu itu sehari mungkin satu bab mungkin ya, atau kurang dari itu kepada anak-anak yang ada gitu. Mungkin Mas Sigit bisa menceritakan hal tersebut ke kami. Iya, bahkan ini ada jalan Kafka segala katanya di kampungnya Mas Sigit. Jadi gini, itu bukan agen sastra ya, ini tukang kompor sastra ya, cocoknya seperti itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana mempelajari sastra yang baik ya. Suatu saat saya ke Zurich ya, itu tiba-tiba di sana itu ada reading group novel Ulysses karya James Joyce gitu. Dan kebetulan saya sudah belum pernah membaca novel Ulysses-nya, tapi saya sudah tahu bahwa James Joyce itu menulis karya yang sangat bagus yang disebut Ulysses. Itu ternyata ada reading group-nya di sana. Gitu. Saya ikut reading group itu. Ternyata novel Ulysses bahasa Inggris itu dibaca secara 1,5 jam tiap seminggu sekali, itu dibaca dengan seorang guru ya, dipandu guru. Pertama pakai CD, kita dengarkan CD dulu, setelah itu baru dari kata ke kata itu dianalisis, dicari history text-nya dari mana gitu ya. Kemudian selama 1,5 jam itu hanya membaca 2 halaman. Jadi praktis novel Ulysses yang 700 halaman itu dibaca selama 3 tahun. Dan, 3 tahun dan orang-orangnya semua rata-rata kakek-kakek dan nenek-nenek gitu. Jadi ada yang pakai kaca pembesar itu ya. Itu karena dia kacamatanya dia nggak bisa lagi. Jadi seperti itu. Dan saya membaca itu dari 2006 sampai 2019 tahun kemarin. Itu 13 kali, jadi saya Ulysses itu sudah khatam 6 kali. 700 halaman. Iya, jadi saya mau mencoba di Kafka ini gimana? Ini kan bahasa Inggris, tapi Kafkanya gimana ini? Di sini nggak ada reading group Kafka gitu. Aku tanya si gurunya itu, Fritzen namanya, orang Swiss, dia bilang, Sigit, translator is the best reader. Waduh, kaget aku. Wah ini translator is the best reader. Akhirnya aku mencoba menerjemahkan. Nah, Kafka itu hanya punya tiga trilogi novel ya. Pertama adalah Amerika, kedua judulnya Proses, ketiga judulnya Kastil ya. Menurut Max Brod, 3 trilogi ini itu si Amerika ini disebut tesis, dan Proses ini adalah, The Trial ini adalah antitesis, dan yang Kastil itu sintesis menurut Max Brod ya. Dan saya mencoba menerjemahkan, ditawar, dan Eka sebagai editor dan juga teman lain satu di Bandung, kemudian ditawarkan di Gramedia dan dipublikasikan. Ya, yang tahun kemarin terbit lagi Kastil, terbitan dari Mas An Ismanto dari Jogja. Jadi 3 dari novel Kafka itu 2 sudah dalam bahasa Indonesia. Berarti yang sudah dalam bahasa Indonesia itu Amerika belum. Proses dan Kastil. Proses dan Kastil. Amerika belum. Yang Amerika kapan, Mas? Aku sedang mengerjakannya ini. Tapi sangat lelet sekali. Aku tuh nggak bisa cepat-cepat kalau menerjemahkan sampai 1 tahun, 2 tahun baru selesai.
Kawan-kawan, kita break sebentar ngobrol dengan Mas Sigit Susanto karena ada beberapa informasi dari teman-teman baik di Kepo Buku yang ingin mempromosikan bisnisnya atau usahanya. Yang pertama ini favorit gue nih. Enak aja, favorit gue juga dong. Kirain lu udah kelamaan di Singapura kagak demen. Gue kan orang Indonesia masih. Yaitu bisnis ikan asin. Iya, jadi buat teman-teman yang suka ikan asin, ini ada toko online yang namanya Rasasin. Nah, Rasasin ini toko online yang ngejual berbagai macam ikan asin. Oh, bayangin ya, berbagai macam ikan asin. Dari ikan asin jambal, cumi asin, baby cumi asin, ikan teri Medan, ikan teri jengki, terus ada juga ikan pakang, ada juga ikan kapasan. Nah, buat yang pengen, catat nih Rasasin ya, toko online berbagai macam yang jual berbagai macam ikan asin. Nah, setiap produk Rasasin ini memiliki kualitas terbaik melalui berbagai macam proses pembuatan dan penyaringan. Yang pasti teman-teman nggak usah khawatir karena dijamin aman dan bersih. Setiap produknya dikemas secara vakum dengan teknologi terbaik menggunakan plastik food grade sehingga kualitasnya akan terjaga selama perjalanan hingga sampai ke tangan Anda, ke tangan teman-teman. Gitu. Keren kan? Nah, buat teman-teman nih ada yang menarik nih. Buat teman-teman yang pengen jadi reseller, Rasasin juga membuka kesempatan untuk menjadi reseller Assassin gitu ya. Terutama buat teman-teman sekalian yang saat ini mungkin ekonominya terdampak COVID-19 atau juga buat teman-teman yang ingin mencari uang tambahan lah. Pengen. Nah, kontaknya gampang lewat WhatsApp, WA di nomornya di 0859 964 185940. Sekali lagi ya. 085994185940. Nah, atau juga bisa ke Instagramnya lah paling gampang. Instagramnya itu di @rasasin.official. Ya, pakai bahasa Inggris tuh ya. @rasasin.official. Atau juga ke websitenya di www.rasasin.com. Jambal cuy, udah lama gue gak makan ikan asin jambal. Apalagi ada baby cumi asin tuh enak banget. Pakein lenca. Di Ambon ada ikan asin gak sih? Banyak ya? Ada. Masa nggak ada di Ambon? Tapi banyak kan ini ikan asap sih. Ikan asin. Mantap. Oke, itu tadi dari Rasasin. Terus ada satu lagi informasi dari ini yang mau menjelang Lebaran nih, dari Notix Apparel. Steven, silakan. Ya, ada Notix Apparel, toko penyedia kaos polos dan hoodie polos. Mereka nih menyediakan jasa pembuatan printing jersey custom, t-shirt custom sablon, hoodie custom sablon, bahan sablon Polyflex. Harganya mulai dari Rp30.000. Ada diskon khusus untuk pembelian banyak loh. Detailnya teman-teman bisa lihat di Instagram notix.apparel, NOTICS.apparel, atau kontak langsung ke WA mereka di 081 395 00 1169. 0813 95 00 1169. Oke, itu tadi beberapa informasi dari teman-teman Kepo Buku. Ini merupakan inisiatif dari kami bertiga di Kepo Buku untuk membantu teman-teman yang sedang merintis usaha atau bisnis atau jasa di tengah kondisi pandemi virus COVID-19 saat ini yang sangat-sangat menghantam berbagai sektor ekonomi. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa membantu. Nanti kami akan informasikan beberapa teman lagi yang juga ingin mempromosikan bisnisnya. Tetapi sekarang kita kembali kepada Mas Sigit. Tadi kan Mas Sigit sudah mulai cerita tentang proses awal mulanya dia mulai menerjemahkan buku Franz Kafka. Kemudian juga tadi cerita pengalamannya di Zurich dengan reading groupnya itu. Dan ternyata dia kemudian tertarik juga untuk mengembangkan pola reading group yang sama di Zurich itu ke kampung halamannya. Kita lanjut ngobrol dengan Mas Sigit. Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya punya rumah orang tua saya sudah meninggal, saya buat perpustakaan di sana, dan saya mendorong supaya reading group di Zurich ini ditransfer ke Indonesia. Dan teman-teman di perpustakaanku di kampung mendirikan reading group pakai bahasa Inggris, The Old Man and the Sea, karya Hemingway.
Dan The Old Man and the Sea ini hanya 120 halaman, tapi diselesaikan dibaca sampai 3 tahun. Karena memang bahasa Inggris untuk orang-orang SMA di kampungku kan sulit ya. Nah, dari kampungku The Old Man and the Sea, terus saya ketemu teman, seorang guru di daerah Lebak. Saya dorong-dorong untuk membuat reading group. Dari Lebak itu apa yang paling bagus? Kita cari secara historis adalah novel Makas Velar karangan Multatuli. Akhirnya di sana ada reading group Multatuli ya, Makas Velar itu 300 halaman sampai kira-kira 10 bulan selesai. Dan betul-betul di tempat desa sekali, pelosok, jadi tidak ada listrik, tidak ada jalan. Jadi menurut saya makin tidak ada listrik, makin di pedalaman itu resistensi membaca itu makin lemah gitu. Artinya tidak ada warnet, tidak ada TV kan itu. Terus berkembang ke beberapa tempat gitu. Tapi yang paling sukses adalah satu di mana itu di Lebak dan satu di kampungku itu The Old Man and the Sea. Oke. Dan kemudian apakah membentuk juga reading group Kafka? Ini saya belum membuat. Saya meskipun sudah mengompori ya. Saya ini kan tukang kompor sebetulnya ya. Ngompori di mana-mana. Pernah ada reading group Jalan Raya Pos karya Pramudia Anantatur di Kediri, dan akhirnya Mbak ini putrinya Pak Pramudia kita undang ke sana, Mbak Astuti kita undang, dan dia datang dan dia melihat sendiri anak-anak kecil itu membaca Jalan Raya Pos karena dia terharu gitu. Jadi terus di Hong Kong pernah saya memotivasi para TKW di sana membaca Animal Farm karya George Orwell. Itu, tapi semua itu artinya gagal. Tapi yang berhasil hanya 2. Di Lebak dan di gagal itu maksudnya tidak berlanjut atau bagaimana Mas? Tidak berlanjut karena memang semangat membaca sastra ini memang harus terus dipompa, dikomporin sana sini gitu ya. Itu. Jadi saya masuk ke reading group itu, masuk ke perpustakaan. Saya 3 kali ke Hong Kong memotivasi para PMI ya, buruh migran Indonesia di Hong Kong, ada 130 ribuan. Salah satu dari mereka itu mendirikan perpustakaan sendiri di rumahnya di Kediri sana, dan saya datangi itu. Jadi kecil-kecil di kampung-kampung yang nggak terlalu terkenal lah gitu kan. Sastra itu jalan sunyi yang tidak punya tahu. Tapi ini luar biasa banget ya Ran sama Steven ya, karena gue sendiri termasuk susah gitu baca sastra. Mas Sigit, dalam membentuk reading group kayak gini gitu ya, terus memang akhirnya nggak berlanjut mungkin karena kesibukan mereka segala macam. Tapi dalam pembacaan sastra sendiri apa sih tantangannya? Apalagi kalau Mas Sigit tadi mengatakan banyak yang misalnya pekerja-pekerja dari Indonesia gitu kan, tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat gitu kan, mungkin tingkat pendidikan juga tidak tinggi seperti itu. Dan tantangannya apa biasanya Mas membaca? Karena sastra yang dibaca ini adalah sastra yang dalam tanda kutip heavy lifting ya. Gimana ya ngomongnya ya? Berat banget gitu. Kelas berat. Gitu. Iya, berat gitu. Ya, apa namanya? Saya memberi contoh kecil. Jadi saya menerjemahkan karya Kafka ada 4 ya, proses, surat untuk ayah, terus metamorfosis, dan percakapan dengan Kafka. Dari 4 itu sudah dalam bahasa Indonesia. Saya memberi contoh mereka. Saya pernah memberi workshop teman-teman PMI di Hong Kong. Saya bilang begini, Kafka suatu saat ya dengan pacarnya Dora Diamond itu jalan-jalan di taman di Berlin. Tiba-tiba ada anak kecil menangis gitu. Ditanya anak kecil itu, kenapa kau nangis gitu? Anak kecil ini belum bisa baca, belum bisa nulis. Teddy bear saya hilang, kira-kira seperti teddy bear lah, boneka kecil saya hilang. Terus Kafka itu spontan ya, dia bilang, oh tidak hilang. Loh, tidak hilang. Tadi saya ketemu orangnya, teddy bearnya itu aku ketemu bonekanya di sana. Terus, gini aja, besok kamu ke sini jam sekarang ya, dia nyurati pada kamu. Ini suratnya tak kasihkan kamu besok. Oh iya. Jadi anak kecil ini diantar bapaknya, dia terus tiba-tiba itu tidak menangis gitu. Jadi Kafka membohongi anak kecil itu, tiba-tiba tidak menangis. Kafka pulang cepat-cepat dia nulis surat gitu. Halo gitu. Kenapa kamu dengan saya sekarang sudah mulai menjaga jarak? Saya tidak pernah kau perhatikan, sehingga saya lebih baik pergi sendiri gitu. Nah, surat itu dikasihkan anak itu, terus mungkin dibacakan bapaknya atau apa ya. Setelah itu
berjanjian lagi, besok juga dia nyurati lagi pada kamu. Jadi berminggu-minggu Kafka itu sibuk menulis surat fantasi seolah-olah boneka. Lah pacarnya si Dora Diaman ini kan orang yang logis. Kafka, kamu itu pergi ke toko boneka, belikan boneka, udah selesai dah itu. Tapi kayak kamu nggak mau, kayak nggak mau yang pragmatis. Dia ingin fantasi yang lebih dalam lagi. Tapi yang terakhir surat penutupnya ini, dia akan memberi sedikit wejangan gitu ya. Jadi begini, saya hari ini bertemu oleh dengan pangeran dari Afrika di pelabuhan. Sebentar lagi saya kawin. Dan saya tidak akan datang lagi ke rumahmu, tapi makanya camkanlah ya bahwa persahabatan kita berdua ini harus selalu dibina. Kalau kamu melupakan saya juga akan melupakanmu. Itu kira-kira gitu. Terus akhirnya surat itu ditutup dengan wejangan seperti itu. Ketika Kafka meninggal ya, ini geger kan, karena Kafka termasuk terkenal di Jerman, dicari ini anak kecil ini di koran di Berlin. Wahai siapa yang pernah ketemu Kafka di Paris, itu udah jadi nenek-nenek itu orang itu. Lah, jadi aku bercerita pada teman-teman di BMI di Hong Kong, tulislah yang sederhana, seolah-olah kamu ketemu, kalau ada anak kecil kamu datangi, kamu harus bujuk rayu, aku ketemu kok ini yang kamu cari gitu. Itulah yang sederhana cara belajar sastra. Asik. Catet Asik banget tuh. Jadi nanti tolong ditulis suratnya Oke, Mas Sigit, kita akan sentuh nanti bagian yang udah ditunggu-tunggu sama Toto, dan juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pendengar Kepo Buku soal penerjemahan Kafka dari bahasa Jerman. Tetapi itu akan kita simpan di belakang, save the best for last gitu ya. Pertanyaan selanjutnya yang akan kami ajukan itu adalah misi yang sebetulnya kenapa kami menghubungi Mas Sigit, yaitu kami ingin dibantu untuk memahami Kafka, Mas. Jadi mungkin Mas Sigit bisa cerita sedikit sosok Kafka ini dan gimana sih caranya sebenarnya mengapresiasi karya-karya beliau. Jadi begini, setelah saya mempelajari Ulysses ya, saya merasa bahwa kalau orang diskusi tentang sastra Inggris itu James Joyce muncul. Bahkan beberapa orang yang saya temui di situ dia bilang bahwa Shakespeare pun interpretasinya masih kalah dengan James Joyce. Banyaknya itu loh, saking banyaknya itu loh. Dari Ulysses itu. Kemudian Kafka ini problemnya, kesulitannya memang berbeda dengan karya James Joyce. Kalau James Joyce itu akrobatik bahasanya ya, bermacam-macam bahasa dimasukkan. Tetapi kalau Kafka ini lebih ke kejiwaan ya, kejiwaan. Kesulitan saya kalau saat menerjemahkan Kafka, saya tanya istri saya yang bahasa mother tongue-nya bahasa Jerman. Jawabnya istri saya mesti gini, udah tahu sulit kamu terjemahkan gitu. Jadi saya mengikuti diskusi sastra di TV Jerman, namanya Literarische Quartet, itu tiap minggu ada diskusi sastra. Saya mengikuti juga di media, dan Kafka itu selalu muncul itu. Jadi kalau orang tentang tema sastra, misalkan Murakami ya, itu langsung itu kan juga inspirasi dari Kafka. Kafka itu selalu gandul terus dalam diskusi sastra Jerman ya, dalam sastra Jerman. Jadi Kafka dianggap sebagai salah satu wakil dari prosa modern di dalam bahasa Jerman ya. Jadi makanya dari situ aku mulai menekuni teksnya itu memang luar biasa. Sulitnya bukan main itu. Tapi saya malah senang gitu kalau sulit itu. Kalau saya nggak bisa itu malah saya senang. Bagaimana saya bisa tahu itu ya gitu. Itu. Jadi Kafka menulis ya dengan ketakutan, dengan rasa takut. Memang dia punya penyakit TBC ya. Punya penyakit TBC, dan dia orangnya itu bayangkan ya, dia seorang anak laki pertama. Dia sebelumnya juga punya yang lain, laki yang lain tapi meninggal 2, itu meninggal, yang punya adik lagi perempuan 3, adiknya Kafka itu. Jadi ideal lah yang digadang-gadang bapaknya untuk menggantikan sebagai bisnismen di perusahaannya, di tokonya. Tapi Kafka nggak mau. Jadi Kafka menekuni sastra itu. Bagi Kafka menulis itu adalah terapi dia. Jadi dia menulis itu tiap hari itu meringankan beban dia. Dan cara menulisnya dia menggunakan rasa ketakutan. Misalkan waktu dia kecil sama bapaknya itu dia bilang,
dia lihat bapaknya besar, gagah, dia masih krempeng kecil gitu. Memang dia kurus orangnya ya. Jadi Kafka membuat tulisan itu menjadi blur, menjadi abstrak, menjadi lebih surrealis lagi gitu. Kalau bahasanya Kafka menurutku itu realis ya. Tapi yang tidak realis itu isinya gitu loh. Isinya itu betul-betul mencekam gitu ya. Metamorfosis salah satu contoh yang paling terkenal itu ya. Itu Gregor Samsa pada suatu pagi dari mimpi burungnya tiba-tiba berubah menjadi kecoa raksasa yang menjijikkan di ranjang. Jadi Kafka itu menulis tanpa ada intro gitu. Tidak ada terus pagi-pagi ayam berkokok gitu ya. Itu sudah nggak ada. Dia no intro dia, langsung gitu ya. Langsung to the point sehingga membuat pembaca itu penasaran gitu. Misalkan pembukanya dari novel Proses ya. Yosef K. suatu pagi bangun tiba-tiba ditangkap tanpa melakukan kesalahan gitu. Nah, ketika Mark Brod ditanya, itu sebetulnya esensi novel Proses ini apa? Mark Brod jawabnya, esensinya ya satu kalimat di depan itu aja. Mas, itu. tak potong, Nyun Sewu. Iya. Tadi Anda beberapa kali menyebut nama Max Brod. Bisa diceritakan siapa dia ini? Ya, Max Brod ini alter egonya dia, jadi sahabat karib ya, dari sekolah, dari kuliah itu. Max Brod itu teman baik Kafka, dia 1 tahun lebih tua kayaknya dari Kafka. Jadi Max Brod inilah yang sebetulnya yang menyelamatkan karya Kafka, karena Kafka ini kan satu pemalu, kedua dia sedikit introvert. Ya, jadi karya-karya dia nggak mau dipublikasikan, bahkan dia menulis suatu testamen ya 2 kali ke Max Brod. Tolong kalau saya mati karya-karyaku dibakar, kecuali ya ada kecualinya, tidak semua itu yang sudah diterbitkan. Toh itu tidak boleh diterbitkan ulang gitu. Terus surat-suratku yang ada teman-teman mohon ditarik kembali. Kalau tidak ya pokoknya tidak boleh dibaca orang lain. Jadi tapi Max Brod itu mengingkari janjinya itu gitu. Testamen itu ditemukan di laci dan Max Brod tetap menerbitkan. Kenapa? Karena Kafka pernah ngomong itu secara lisan di sebuah kafe dan Max Brod bilang, kalau kamu menyuruh saya membakar karyamu, saya menolak saat ini. Dan Kafka diam saja gitu. Dan menurut Max Brod, kalau dia betul-betul serius, kenapa nggak nyari testamen pada orang lain gitu ya? Nah, terus itu juga sama di Borges ya, George Borges yang di Argentina itu penyairnya bilang Kafka itu gaya-gaya aja, suruh bakar, kenapa nggak bakar sendiri? Dia bilang gitu. Oke. Kita istirahat sebentar untuk mendengarkan iklan-iklan berikut ini. Silakan. Ya, ini ada informasi menarik nih buat yang lagi nyari-nyari makanan buat Lebaran nanti. Walaupun ya nggak ada saling kunjung-mengunjung dulu lah. Tapi kan Lebaran sebentar lagi. Moodnya udah kerasa tuh. Atau udah nyanyi Lebaran melulu tiap hari. Tapi kan nggak bisa kunjung mengunjungi kan untuk saat ini karena ada wabah COVID. Tapi paling nggak kan suasana Lebaran harus tetap ada, harus ada kue-kue Lebaran gitu kan. Nah, ini ada seorang teman yang punya bisnis namanya Craving For. Craving For ini menyediakan koleksi beragam dessert box yang bakal bikin ketagihan. Ada cinnamon rolls khas US banget, ada chocolate mousse cake yang bakal meleleh di mulut. Ada tiramisu yang begitu perfecto ala Italia dan masih banyak lagi. Nah, Craving For ini juga menyediakan hampers buat Ramadan dan Lebaran, buat Lebaran terutama ya. Mau ngirim ke Toto atau ke Steven juga boleh gitu ya. Ke kita boleh, ke kita. Boleh banget. Info lebih lanjut dan juga cara pemesanan langsung aja ke Instagramnya, yaitu cravingfor.id. Sekali lagi, CRAVINGFOR, cravingfor.id. Itu Instagramnya yang bisa langsung dikunjungi situ. Ada informasi lengkap di situ, termasuk bisa ngelihat jenis-jenis makanan atau cemilan-cemilan atau dessert apa aja yang dijual di situ. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Kalau gue kalau makan yang manis-manis tuh gue merasa berdosa banget. Kenapa emang? Gitu ya. Bukan apa-apa. Makan aja nggak apa-apa. Berat badan, berat. Nggak apa-apa. Nggak apa ya, Lebaran. Oke.
Nah, selanjutnya nih ada teman kita juga. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan makanan, tapi ada hubungannya dengan olahraga dan foto. Yaitu teman kita dari 50 Go 8 Photo. Nah, 50 Go 8 Photo ini adalah jasa fotografi untuk para pecinta olahraga binaraga. Itu mungkin awalnya ya, tapi mereka juga menyediakan jasa foto untuk para atlet dan pecinta olahraga lainnya. Keren nih, jadi khusus banget untuk fotografi olahraga gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat lebih jelas bisa main ke Instagram mereka, yaitu ke 50 Go 8 Photo di Instagram. Gitu. Oke. Keren nih. Buat badan-badan kayak gue nih yang gini nih perlu difoto nih kayak gini. Iya. Badan ini ya, badan polisi tidur. Rata, tengah, nonjol. Ya rata, tengah, lonjol, gak jelas lonjolnya juga gitu kan. Oke, dan informasi terakhir ini dari seorang teman yang ingin menawarkan jasa voice over untuk kepentingan iklan, untuk audiobook dan lain sebagainya. Dan karena ini voice over, rasanya nggak adil kalau tidak kita pamerkan kemampuannya. Ini ada sebuah pesan dari teman kita, Iyo. Yuk, silakan. Hai, namaku Iyo Baswara. Aku seorang voice over talent. Dari podcast ini, aku mau kasih tahu kalau aku tetap bisa terima order voice over walaupun lagi pandemi kayak sekarang ini. Gak usah ragu-ragu. Perlu suara buat video profile? Atau iklan layanan masyarakat? Himbauan-himbauan? Atau audiobook? Oke. Sini, kirim aja ordernya ke email ibaswara@gmail.com atau bisa juga via direct message Instagram @iyokbaswara. IYOKBASWARA. Tetap semangat dan berjuang ya di tengah pandemi ini. Keep spread positive vibes. Demikian tadi iklan-iklan yang ada, kita kembali ke Mas Sigit. Banyak teman-teman anak-anak muda sekarang yang sudah mulai mencoba untuk mengapresiasi Kafka, bahkan banyak yang sudah sangat mengetahui luar dalam novel-novel atau cerita-ceritanya Kafka. Tetapi buat mereka yang ingin mencoba, apa yang bisa Anda sampaikan, Mas, dalam konteks untuk mencoba berkenalan dengan Kafka? Jadi menurut saya kan itu Gregor Samsa itu menjadi kecoa ya enggak? Itu menjadi kecoa raksasa itu. Ya kalau menurut Max Brod, bacalah beberapa kalimat karya Kafka, nanti akan tahu bahwa styling dia akan berbeda dengan sastrawan lain gitu. Nah, Gregor Samsa, aku pernah disuruh di kampungku ada sekolah alam, sekolahnya itu bekas kandang ayam gitu. Saya disuruh ke sana, Mas, tolong kamu ngajar bahasa sastra ya, tak ajarkan Gregor Samsa. Oke, tak ceritakan Gregor Samsa. Ayo sekarang kalian semua satu siswa ini satu kelas ini masuk di bawah meja. Semua saya suruh di bawah meja semua. Karena apa? Di bawah sofa dalam Metamorphosis itu adalah tempat yang paling indah bagi Gregor Samsa. Yep. Karena dia bisa mengamati lingkungan, bisa mengikuti orang masuk, itu nggak tanpa orang tahu dia di situ. Maka mereka itu anak-anak itu saya suruh masuk ke bawah meja semua. Itu dengan cara praktek-praktek seperti itu. Setelah itu selesai, kamu tulis apa yang kau lihat di sana, dan kamu mimpikan kamu seolah-olah menjadi apa. Ada yang menjadi truelu, ada yang menjadi rabbit, ada yang menjadi ular, ada yang menjadi elang. Tapi endingnya beberapa itu langsung ke dukun gitu loh. Ke dukun supaya dikembalikan ke jadi manusia lagi gitu loh. Jadi memang mitologi kita terlalu kuat gitu ya. Gitu terlalu ya. kuat tahayulnya itu ya. Realisme magicnya yang kekuatan magicnya lebih besar. Kafka kan dari Gregor Samsa sampai meninggal pun tidak pernah dia terus cari dukun gitu ya. Jadi memang versi anak-anak SMA di kampungku itu dukun. Jadi menurutku baca aja lah apapun. Menurut saya apapun prosa mini atau cerpen Kafka, rasakan getaran-getaran dari karya Kafka itu. Mulainya dari mana, Mas? Kalau buat akun yang benar-benar nol misalnya tentang Kafka, itu harus mulai membacanya dari mana? Lebih baik jangan ke Metamorphosis ya, karena Metamorphosis itu Metamorphosis itu kan hanya yang surrealis kan di situnya. Meskipun ada yang lain, misalkan ada satu. Jadi kadang-kadang aku tertawa juga membaca karya Kafka itu judulnya Kreuzung. Kreuzung itu persilangan. Tiba-tiba bilang gini, saya mempunyai binatang warisan dari orang tua saya. Binatang itu separuh kambing,
dan separuh kucing. Itu Kafka tuh menciptakan binatang sendiri itu, bayangkan tuh, menciptakan binatang sendiri dan dan itu hidup, dan nanti kalau ada tamuku datang ya nanti bisa nonton ini gitu. Tapi pernah si Gustav Janow tanya Kafka, kenapa sih kamu nulis tentang fabel insek? Memang Kafka menjawab bahwa manusia modern sekarang ini dipenjara satu sama lainnya. Ini belum zaman Facebook ya, belum zaman WhatsApp juga ya. Dipenjara tiap individu itu sehingga komunikasinya akan terbentur kesulitan. Tapi ada kerinduan dengan binatang. Maka kita ingin komunikasi dengan binatang, mengangkat tema-tema binatang. Itu alasan Kafka kenapa dia mengambil insect Gregor Samsa sebagai kecoa itu. Jadi sebaiknya jangan metamorfosis tadi Anda bilang. Berarti yang mana yang kira-kira yang... Iya, yang ada story lainnya, ada cerpen-cerpen lain yang misalkan pemburu Gracchus gitu ya. Pemburu Gracchus itu seorang pemburu. Jadi ini ya absurd juga itu. Pemburu itu mencari kambing liar di hutan Schwarzwald itu, setelah kambingnya mau ditembak dia tergelincir mati di bawah gitu. Setelah mati tiba-tiba suatu hari itu ada merpati besar datangi wali kota. Pak Wali, kamu ditunggu pemburu Gracchus. Loh, iya, walinya datang ke hutan Schwarzwald tadi itu. Loh, Gracchus kamu kan sudah mati tuh? Iya, memang sudah mati. Kok di sini? Ya memang saya udah mati tapi sekarang di sini lagi. Nah, yang saya perhatikan ya, kenapa Kafka bisa menghidupkan pemburu ini? Saya teliti ya, pelan-pelan ini. Ternyata itu ada adegan yang dramatis itu. Jadi ketika mayat si pemburu ini masuk di peti ya, mau dibawa oleh sebuah sampannya ini nabrak sesuatu, duk gitu. Lah, mayat itu kok bisa bangkit loh. Hidup aja. Bangkit itu. Tapi tidak ada nuansa mencekam terus horor, tidak, tetapi maksudnya Kafka itu tidak terus bangun tiba-tiba bangun, tetapi memang ada adegan-adegan yang sangat indah yang masuk akal gitu. Oh, betul. Bisa jadi orang-orang yang misalkan yang kolab itu kan, yang koma itu kan kalau bentur bisa bangun sendiri juga itu. Mungkin dari situ juga ya itu, oh ternyata dari ini gitu. Jadi karya-karya Kafka itu menurutku itu kita nggak usah banyak bicara tentang historinya, apa isinya, ceritanya itu nggak penting menurutku. Yang penting adalah bagaimana dia mengemas kisah-kisah itu ya. Jadi itu yang menurutku yang penting itu. Wow. Coba guru bahasaku dulu kayak Mas Sigit ya. Iya. Nyuruh kita ke bawah kursi gitu. Di bawah meja itu. Di bawah meja. Karena kalau mendengar cerita Metamorfosa misalnya, aku kan ingatnya itu kan, aku tuh selalu terbayang kecoa loh Mas. Dan wah iya bener ya, masuk ke bawah meja jadi bener-bener menyelami gitu. Menarik. Oke. Jadi soal absurditas surrealisnya Kafka ini, bagaimana ya buat orang-orang yang pertama kali membaca aja udah bilang, wah aneh banget ini ceritanya itu. Iya. Gimana menurut Anda untuk mengajak orang bisa mengapresiasi keabsurditasannya Kafka ini? Jadi metamorfosis itu sebetulnya menurut banyak analisis itu kritik pada masyarakat modern ya, yang terlalu banyak birokrasi, terlalu kecapean, terlalu banyak kegiatan yang betul-betul timing itu is money ya. Itu kritik untuk masyarakat modern sebetulnya itu. Jadi absurditasnya itu dibenturkan pada tetap pada logika-logika yang bisa dipegang gitu, bisa diikuti gitu. Misalkan dalam hal surat Kafka itu kalau mau menunjukkan sebuah cerita surat itu misalkan ya, itu dia pakai peragaan. Dia bilang dalam proses itu bilang, ini Yosefka ini loh suratnya dari ponakanmu, tak bacakan ya, jadi dibaca gitu. Idola Kafka sebetulnya itu Charles Dickens dan Gustav Flaubert ya. Yang Gustav Flaubert itu judulnya Education Sentimentale. Lah Flaubert membaca dalam novel-novelnya itu membaca karya surat cuma surat aja, surat gitu ya dibaca. Saya baca surat aja. Tapi Kafka ada adegan dramaturginya, ada dramatisirnya gitu. Tetapi tetap
tetap yang menyangkut sedikit-sedikit absurd itu tetap pada logikanya yang tidak berubah gitu. Karena apa? Barangkali dunia takhayul ini di Eropa sudah mulai jauh ya dari Latin Amerika maupun Indonesia itu. Jadi tidak sampai ke takhayul dominan di situ ya. Itu yang menarik itu ke logikanya, Mas. Oke. Menarik. Ada satu hal yang ketinggalan. Kira-kira awal Juni nanti tanggal 9 kalau nggak salah adalah peringatan meninggalnya Kafka yang ke 96 ya, Mas ya? Iya, betul. Anda dengar-dengar sedang menyiapkan sesuatu ini? Iya. Jadi ya kecil-kecilan di grup saya dan teman-teman penyuka Kafka mendirikan grup WhatsApp ya. Awalnya dari Facebook ya, tapi Facebook mungkin sudah terlalu jenuh gitu ya. Sekarang zamannya WhatsApp, aku membuat grup WhatsApp judulnya Bincang Kafka dan saya tanya teman-teman, ini tanggal 3 Juni ya, itu meninggalnya Kafka karena Kafka 3 Juni 1924. Meninggalnya Kafka sama dengan meninggalnya Lenin itu. Apakah kita mau membuat kecil-kecilan, acara kecil-kecilan? Dia bilang, oke Mas, nanti kita buat acara kecil-kecilan dan saya udah nyiapkan satu buku yang judulnya Kafka di Depanku, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah tulisan dari 45 teman-teman Kafka dari TK, SMA, kuliah sampai kerja, itu bercerita tentang diri Kafka seperti apa sebetulnya. Nah itu akan kita bicarakan tanggal 3 Juni. Wow. Ini menarik ini. Menarik ini. Oke. Mas Sigit ini sebenarnya sebagai penulis, sebagai penerjemah, sebagai pegiat sastra, sebenarnya Mas Sigit ini pengen dikenang nih sebagai apa gitu, Mas Sigit? Ini dalam ini pertanyaannya ini. Bertolt Brecht pernah bilang yang penting itu untuk orang lain. Apa artinya nggak begitu penting gitu, diri kita itu nggak begitu penting. Yang penting apakah teman-teman anak-anak muda bisa belajar dari. Saya punya 2 blog, tapi blognya Kafka dan Jim Joyce ada itu. Jadi saya suka traveling, saya suka sastra, dan saya suka yoga. Gitu. Jadi saya yoga juga. Gitu. Ya itulah sehat, bacaan gitu. Dan memang saya akui ya kalau ya saya sebagai buruh kerja di restoran, ya orang teman-teman nggak tahu saya menerjemahkan Kafka dan mungkin kalau aku bicara dengan mereka juga nggak mudeng gitu. Tapi kalau saya di jalan-jalan itu ketemu orang yang saya itu ya ketemu ngobrol gini ya itu suatu kesenangan. Jadi kita memang betul-betul salah satu yang sastrawan yang harus kita tekuni itu. Saya sendiri nggak penting. Apakah nanti Kafka nanti akan Mas Sigit buat buku biografinya, mungkin novel atau mungkin sebuah buku mini tentang Franz Kafka begitu? Di dalam grup WhatsApp itu ada diskusi bagaimana membuat Kafka for the beginner gitu ya. Nah, jadi, itu Mas. Untuk itu Kafka untuk pemula, tapi dalam bentuk komik. Jadi aku udah ngumpulin 2 komiker itu di ahli komik di dalam grup itu ya, teman. Itu rencananya karena memang karya-karya yang sulit itu bisa dimulai dengan for the beginner gitu ya. Karl Marx for the beginner itu kan. Kafka for the beginner untuk pemula-pemula itu. Nah, itu bisa dimulai seperti itu. Dan saya udah diskusikan sama 2 komiker yang akan membuat itu, sampulnya juga sudah mulai, tapi itu energinya itu kadang-kadang susah ya. Mungkin pelan-pelan ke arah sana. Komik Kafka untuk pemula. Atau buku-buku kajian tentang Kafka mungkin ingin diterjemahkan, Mas. Banyak kan yang bagus-bagus, Mas. Iya, tapi begini, rata-rata penerjemah itu mempunyai tendensi ingin menulis juga novel ya, dengan gaya yang diikuti itu, yang diterjemahkan gitu. Problemnya adalah bila seorang penerjemah menerjemahkan 10 pengarang yang berbeda, bagaimana coba mau ya enggak? Pramudia pernah bilang, aku secara juga belajar dari Gorky, juga Steinbeck gitu ya. Oke lah itu, karena memang Pramudia menerjemahkan Ibunda ya. Tapi menurut saya ya pribadi ya, kalau kita mau mencari styling seseorang sastrawan, lebih baik kita tekuni dulu. Translator is the best reader itu tadi.
Jadi kita menerjemahkan itu mencari padanan kata yang luar biasa sulitnya itu kalau untuk membuat karya baru dengan meskipun tidak 100% dia dari karya idolanya, tetapi paling tidak ada spirit gitu. Oke, Mas, kami di Kepo Buku juga punya satu kebiasaan, satu rutinitas, yaitu ingin tahu bacaan orang lain yang sedang dibaca sekarang. Nah, ini Steven nih, spesialis yang harus mengajukan pertanyaan ini. Iya, Mas Sigit lagi baca buku apa nih sekarang? Saya sedang menerjemahkan, nggak membaca. Menerjemahkan judulnya novel Catur, karangan Stefan Zweig. Ini juga Yahudi yang eksilnya ke Argentina, ke Brasilia dan bunuh diri di sana dengan istrinya bersama-sama. Ini kisah tentang pemain catur yang internasional yang terkenal dan diperagakan seolah-olah dengan seorang perjalanan dari Amerika, New York menuju ke Argentina. Itu yang saya sedang terjemahkan kurang sedikit. Ya. Saya mau tinggalkan teman-teman pembaca Kepo Buku dengan satu bagian yang buat aku itu paling menyentuh dari Metamorphosis. Ini bagian yang ketika dia bilang begini. Ini bukan spoiler ya. Dia bilang gini. Ada bagian yang cerita begini. Nah, kata Tuan Samsa, sekarang kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ia membuat tanda salib dengan tangan dan ketiga perempuan itu mengikuti gerakannya. Grete tanpa mengalihkan pandangan dari mayat itu berkata, lihatlah betapa kurusnya dia. Sudah begitu lama dia tidak lagi mau makan. Aku membawakan makanan untuknya, kemudian mengeluarkan lagi, semuanya dibiarkan tak tersentuh. Memang benar, tubuh Gregor sudah benar-benar rata dan kering. Sebelumnya mereka tidak pernah melihatnya, tapi Gregor sekarang tidak lagi berdiri dengan kakinya yang kecil-kecil, juga tidak melakukan apapun agar mereka mengalihkan pandangan. Itu temannya Mas Sigit. Hebat, bagus. Ini Keren. tadi buku dengar nih. Oh. Ada buku dengar kan, ada kan? Ini cocok sampean Mas Rani untuk baca teks itu. Dan teman-teman, ini baru bagian pertama dari obrolan kita dengan Mas Sigit. Di bagian berikutnya kita akan ngobrolin soal penerjemahan Kafka dari bahasa Jerman ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh Mas Sigit, dan juga menyentuh beberapa hal terkait dunia sastra di Indonesia. Jadi kita ketemu lagi di sini pekan depan. Alright. Terima kasih Terima kasih. Toto, terima kasih Steven. Terima kasih.